Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-12 ya, kita akan membahas masih terkait teknik kompilasi ya. Yang di dalamnya kan ada analisis, yang kedua ada sintesa gitu kan. Dalam fase-fasenya itu kan kemarin gitu kan ada analisis leksikal gitu kan. Nah, sekarang masuk ke tahap yang kedua, analisis sintaksis ya. Jadi sebagaimana diketahui di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa analisis sintak itu ya, penganalisis sintak itu nantinya akan mendeteksi sekumpulan-sekumpulan token ya. Nantinya gitu kan, token-token tersebut, token itu kan kumpulan-kumpulan dari karakter kan ya, kan nanti dideteksi kesesuaiannya seperti apa, apakah sudah sesuai atau tidak. Bila ada sintak atau ada token yang tidak sesuai, nantinya akan dianggap pesan error, nantinya seperti itu ya. Jadi nanti di sini akan memeriksa kesesuaian itu. Contoh misalkan akan menampilkan kalimat selamat datang misalkan ya, seperti itu. Nah, nanti akan diperiksa gitu kan. Selamat datang itu kan kumpulan token nantinya ya, kumpulan karakter yang menjadi token, dan tiap token itu dikumpulkan jadi kumpulan token seperti itu. Nanti diperiksa kesesuaiannya gitu ya. Jadi tiap-tiap variabelnya itu diperiksa ya, kesesuaiannya seperti itu. Nah, bahasan utama dalam analisis sintaksis itu ada 3. Pertama mungkin pengertian dasar dari sintaksis, analisis sintak itu sendiri atau parsing ya, biasa disebut parsing. Yang kedua pohon sintak. Nah, di sini ya, dalam pohon sintak itu bagaimana memeriksa kesesuaian dari token-token yang ada. Dan yang terakhir ada metode parsing. Biasanya metode parsing ini nanti akan lebih dibahas detailnya itu di mungkin mata kuliah kecerdasan buatan, nanti biasanya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini ya terkait masalah parsing ya. Jadi apa sih yang dikatakan dengan parsing itu atau analisis sintaksis itu gitu kan. Di sini ada beberapa penjelasan. Jadi parsing atau penganalisis sintak itu merupakan tahapan yang berguna untuk memeriksa urutan ya, kemunculan dari token itu sendiri. Terus ada lagi mungkin pembahasannya, parsing itu merupakan konstruksi ya. Ini salah penulisan ya, harusnya konstruksi atau pembentukan pohon sintak untuk suatu kalimat. Tadi kan selamat datang. Jadi nanti yang tampilkannya itu berarti selamat terus baru datang, seperti itu, bukan datang atau setelahnya selamat, itu akan salah. Terus pohon sintak tersebut menggambarkan bagaimana ya. Jadi di sini kan parsing itu nantinya akan melakukan pembentukan pohon sintak untuk suatu kalimat. Nah, pohon sintak itu sendiri nantinya menggambarkan bagaimana ya suatu parsing didapat, atau suatu kalimat atau suatu untayan token muncul seperti itu. Nanti ada satu contoh soal nantinya ya yang membuat lebih jelas seperti itu. Ada penjelasan yang lain di sini. Bila terdapat lebih dari satu pohon sintak untuk sebuah grammar, maka dikatakan grammar disebut ambigus. Jadi nanti ketika ada contoh gini, selamat datang misalkan ya, keinginan kita itu selamat datang, tapi solusinya itu kalau tahapan-tahapan boleh bisa berbeda ya. Misalkan kita mau ke Bandung ya, jalannya itu kan bisa kemana saja, yang jelas tujuannya ke Bandung gitu kan ya. Tapi ya di sini nanti ketika dalam satu buah algoritmanya tersebut terdiri dari beberapa algoritma gitu kan ya, dan hasilnya pun mungkin
bisa dikatakan hasilnya misalkan gini, selamat datang, padahal yang kita inginkan itu S-nya besar, misalkan selamat ada spasi baru D-nya besar, terus selamat datang, misalnya selamat datang S-nya besar spasi D-nya besar untuk selamat datangnya, seperti itu misalkan. Tapi menghasilkan beberapa output, contoh misalkan selamat datang tidak ada spasi, bener kan itu selamat datang. Terus ada lagi misalkan selamat S-nya kecil, D-nya datangnya D-nya itu kecil misalkan, itu benar juga, tetapi itu hal tersebut menjadi sebuah nilai ambigu ya, seperti itu ya. Itu yang terjadi bila ya nantinya dalam suatu algoritma nanti menghasilkan suatu output yang beragam, tetapi maksudnya sama, tapi hasilnya mungkin bisa berbeda gitu kan ya. Itu. Nah, di sini ya ada penjelasan apa sih yang dikatakan dengan pohon atau tree. Nah, di sini pohon atau tree merupakan suatu graf ya, graf terhubung tidak sirkuler, artinya menghubungkan antara ya, menghubungkan antara daun dan pohon itu tidak kembali ya, artinya tidak menghubungkan kembali ke atas gitu. Itu namanya maksud tidak sirkuler, itu seperti itu. Jadi contoh misalkan gini, saya buatlah ya, ada sebuah pohon ya, pohon grafik, contohnya misalkan seperti ini, misalkan A, S, misalkan ini A, ini B. Nah ini kembali lagi ke sini, misalkan seperti itu. Nah ini dikatakan sirkuler ya. Jadi tidak boleh sebuah tree atau pohon itu akan kembali ke suatu node tertentu. Itu salah akibatnya gitu ya. Oke. Jadi harusnya nanti si pohon tersebut nantinya harus tidak ada kembali lagi ke dalam node yang sudah ada gitu. Jadi misalkan S, nah contoh gini, A, B, misalkan C, D, ini E. Nah seperti ini. Jadi tidak ada lagi sambungan ke yang lain, seperti itu, tidak ada. Itu maksud dari pengertian tidak sirkuler itu ya. Penjelasan selanjutnya, pohon sintak atau pohon penurunan berguna untuk menggambarkan bagaimana kita akan memperoleh suatu nilai atau suatu string atau suatu token tertentu ya, kumpulan token dengan cara menurunkan simbol-simbol atau simbol variabel menjadi suatu simbol terminal. Apa sih yang dikatakan nanti ya, ada kalian akan mengenal apa yang dinamakan root itu kan, apa yang akan dinamakan mungkin node gitu, apa ya node ya, apa yang akan dikatakan dengan terminal gitu ya. Nanti akan lebih jelas ya, diperjelas. Nah ini ada contoh ya. Jadi dalam suatu kasus gitu kan, ada suatu program untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah di sini ada sebuah bahasa ya, konteks bahasa ya, karena kita belajarnya ya pemrograman sistem itu lebih cenderung ke arah bahasanya. Nah di sini akan memeriksa kesesuaian bahasa. Jadi ada contoh ya. Di sini terdapat tata bahasa bebas konteks dengan aturan produksi ya. Ini dikatakan, nah ini namanya aturan produksi ya. Ada sebuah aturan produksi seperti ini. Dari aturan produksi ini ya, diharapkan akan menghasilkan suatu untaian ini ya, yang saya kasih tanda kutip. Jadi nanti akan menghasilkan suatu untaian A kecil, A kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Jadi A-nya ada 2, B-nya ada 2. Bagaimana caranya menghasilkan suatu untaian
suatu untaian token ya menghasilkan seperti ini itu ya. Jadi dari aturan produksi yang atas gitu ya, ada sebuah aturan produksi ini gitu ya. Bagaimana dari aturan produksi ini nantinya akan menghasilkan suatu untaian seperti ini. Outputnya akan tampilnya seperti ini gitu ya. Gitu. Nah, ada penjelasan di sini bahwa pada pohon tersebut simbol awal akan menjadi akar. Simbol awal dari aturan produksi ini apa? Simbol awal dari aturan produksi ini itu S. Ini namanya simbol awal. Kenapa simbol awal? Karena simbol awal S ini akan menurunkan ya, akan menurunkan sebuah variabel A besar dan B besar. A besar dan B besar ini bisa dikatakan sebuah node ya, percabangan nantinya. Dan sebuah variabel yang tidak bisa dicabangkan lagi itu dikatakan dengan terminal gitu. Jadi ketika misalkan variabel yang tidak bisa dicabangkan lagi nanti dikatakan terminal. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan coba ya. Jadi sebenarnya gini, kalian biasa nantinya ya di UAS kalian akan diberi sebuah soal, contoh-contohnya seperti ini. Nanti yang dipertanyakannya itu bagaimana menghasilkan sebuah untaian node seperti ini gitu. Dengan menggunakan tadi diagram pohonnya gitu ya. Jadi penjelasan ini ya. Jadi pohon sintaknya itu seperti apa sih untuk menghasilkan nilai AA B B B seperti itu. Oke. Nah, ini sudah ada hasilnya ya. Tadi kan yang ingin kita hasilkan itu dari nilai produksi dari aturan produksi itu yaitu ini ya. Tanda kutip itu dihilangkan ya. Maksud saya tanda kutip itu biar lebih spesifik mana sih yang akan yang diinginkan itu ini ya. A, B, A kecil, B kecil, B kecil gitu kan, B kecil seperti itu. Nah, dari ya aturan produksi ini kita coba gambarkan menjadi sebuah pohon sintak gitu. Nah, kita akan mendapatkan sebuah pohon sintak yang nantinya akan menghasilkan untaian-untaian ini. Dari mana? Nah, tadi saya katakan ada yang namanya root, ada namanya node, ada namanya terminal. Nah, root itu ini ya, variabel awal. Kalau node itu percabangan, artinya sebuah nilai atau sebuah variabel yang bisa diturunkan lagi dan di atasnya mempunyai variabel. Contohnya ini A, ini B, yang ini kan ya, ini namanya percabangan atau node. Ini node ya, ini node juga. Nah, sekarang yang dikatakan dengan terminal yang mana? Terminal itu sebuah variabel yang sudah tidak bisa diturunkan lagi. Contohnya mana? Contohnya ini gitu. Maksud tidak bisa diturunkan lagi itu kenapa? Nah, dilihat dari aturan produksinya ya. Dilihat dari aturan produksinya. Kalau masih dikatakan dengan tree ya, ataupun ya dikatakan dengan node, itu masih bisa diturunkan berdasarkan aturan produksi yang ada. Contoh untuk S ini kan tadi dikatakan dengan sebuah tree. Berarti ini S, lihat ya di sini. Di sini S ini ternyata masih bisa diturunkan. Itu ya. Terus yang dikatakan dengan node ya. Yang dikatakan dengan node tadi saya kasih lingkaran A ini gitu kan. Ternyata A ini ya, itu masih bisa diturunkan. Diturunkannya kemungkinan ada dua nih. Bisa A kecil A besar
atau A kecil saja. Begitu juga dengan yang B, bisa diturunkan node B ya maksudnya. Begitu juga dengan node B. Node B masih bisa diturunkan menjadi B kecil, B besar, atau B kecil, seperti itu. Nah, itu ya maksud dari node itu. Sedangkan untuk terminal itu tidak bisa diturunkan lagi. Nanti yang akan kita susun menjadi untayan node ya, untayan node ini ya. Untayan node yang ini itu didapat dari urutan terminalnya dari kiri ke kanan. Seperti itu urutannya. Diambil, diurutkan. Nah, itu namanya diambilnya dari mana? Dari terminalnya. Nah, terminalnya berarti kalau kita lihat ini, dan ini. Kalau kita urutkan dari kiri ke kanan kan A, terus B. Nah, ini didapat. Sesuai tidak dengan keinginannya? Ternyata itu sudah sesuai. Nah, itu. Oke, kita buat ya lebih diperjelas. Kenapa sih bisa menghasilkan sebuah pohon sintaks seperti ini gitu kan? Ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi. Kenapa gitu kan? Bagaimana caranya membuat pohon sintaks tersebut? Oke, kita akan bahas di sini. Untuk menghasilkan sebuah output untaian ya. Untaian ini berarti kan tadi dilihat dari aturan produksinya gitu kan ya. Nah, kita coba ya. Di sini yang dikatakan tri mana? Tadi kan yang dikatakan tri itu nilai awal atau variabel awal S. Berarti kita tulis aja di sini S. S ternyata bisa kita turunkan. Ya, S ini merupakan sebuah tri ya. Jadi S ini merupakan sebuah tri. Ini tri. Ya. Ternyata S ini masih bisa kita turunkan. Turunkan menjadi kemungkinannya A, bukan kemungkinan ya, diturunkan menjadi 2, A dan B, seperti itu. Nah, sudah sesuai harapan nggak? Sesuai output ini tidak? Belum. Kenapa? Karena A ini A besar, B ini B besar. Dilihat dari aturan produksi, A besar, B besar di atas ternyata masih bisa diturunkan. Seperti itu ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini ya harus dilakukan pengolahan data lagi ya, penguraiannya. Nah, bagaimana supaya menghasilkan untaian ini tadi gitu kan. Berarti kita lihat ya. Untuk node A, berarti node A itu ada kemungkinan ini 2. Itu ya, bisa dipakai salah satu, tidak bisa dipakai dua-duanya gitu ya, secara berbarengan. Jadi kemungkinan ini ambil salah satunya. Misalkan kita ngambil yang ini. Berarti A besar ini diturunkan menjadi A kecil gitu ya. Kita turunkan hasilnya ini. Udah. Kita sudah lakukan penurunan ya. Nah, setelah itu ternyata kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat A sudah didapat nih satu karakter. Tinggal bagaimana sekarang A selanjutnya gitu kan. A yang selanjutnya bagaimana A yang kedua? Kalau dari B kita lihat nih di aturan produksinya, B ini diturunkan tidak ada variabel A. Berarti yang memungkinkannya itu hanya ada di variabel A, berarti hanya ada di sini saja. Itu sedangkan yang A ini ketika diturunkan hanya mendapatkan A ini. Hanya langsung sudah menjadi sebuah terminal gitu ya. Sudah menjadi sebuah terminal. Kalau sudah menjadi terminal itu tidak bisa lagi diturunkan lagi. Makanya kalau kondisinya dari A ini mengambil kemungkinan yang ini, itu akan salah hasilnya. Seperti itu.
Makanya kalau kondisinya seperti itu, kita coba dengan kemungkinan yang kedua, berarti ambil turunannya yang ini. Itu ya. Jadi si A ini nanti diturunkan menjadi A kecil dan A besar. Ini kan A ini diturunkan menjadi A kecil A besar. Sudah gitu ya. Sudah didapat. Nah, setelah itu oke. Yang A yang pertama sudah dapat. Sekarang kita ambil cari solusi untuk yang A bagian yang kedua gitu ya. Bagaimana untuk menghasilkan solusi nilai untaian A yang kedua yang ini gitu ya. Bagaimana? Berarti tinggal kita turunkan lagi dari node ini, dari node yang ini kita turunkan. Mau yang mana? Kalau misalkan saya dari A ini kan bisa ini kan sama A ini kemungkinannya masih ada dua tetap gitu. Kalau misalkan kondisinya ya hanya A-nya ada dua, ya udah kalau seperti itu ambil saja kemungkinan A yang ini turunannya. Hasilnya seperti itu. Udah ya. Jadi ambil kemungkinan untuk node A ini, ambilnya yang A kecil saja, jangan yang ini. Jangan. Kenapa? Kalau misalkan ya, kalau kalian misalkan ini misal ya, mengambil kemungkinan ya untuk mencari nilai untaian A yang kedua ini, ngambilnya kemungkinan yang A besar, A kecil A besar, berarti di sini ada lagi A gitu ya. Sedangkan nilai A ini belum menjadi sebuah terminal gitu. Berarti harus diturunkan lagi. Kalau misalkan ini diturunkan lagi, kan otomatis diturunkan itu memungkinkan A kecil A besar atau A. Taruhlah misalkan ini kita ambil kemungkinan yang ini gitu. Sesuai tidak dengan harapan? Ternyata tidak. Kenapa? Karena yang diharapkannya itu nilai A-nya itu hanya ada dua gitu ya. Hanya ada dua. Sedangkan kalau misalkan mengambil kemungkinan yang ini, A-nya itu bisa lebih dari dua gitu. Jadi bukan hanya 3, bisa lebih dari 2. Makanya kalau untuk tahapan kondisinya nilainya untuk menghasilkan nilai A-nya 2 saja, cukup dengan mengambil kemungkinan yang A saja. Seperti itu. Ini sudah didapat nih gitu kan. Solusi untuk 2 buah karakter A kecil sudah didapat. Itu ya. Jadi sudah didapat ini. Sekarang tinggal yang B ya, yang karakter yang ketiga, yang B yang ini gitu. Berarti ngambilnya dari node B ini. Kalau berarti di sini kemungkinannya juga ada 2, B kecil B besar atau B kecil saja. Kalau misalkan kalian ternyata mengambilnya kemungkinan yang ini gitu ya, otomatis di sini tidak bisa diturunkan lagi. Jadi hasilnya AA B gitu kan, seperti itu. Sedangkan di sini masih membutuhkan karakter B kecil lagi. Ada 2 buah karakter B kecil yang harus dimunculkan kembali. Itu ya. Makanya kalau kondisinya kalian hanya mengambil kemungkinan yang B saja itu salah. Makanya kita ambil yang ini. Berarti turunannya di sini B kecil, di sini B besar. Sampai 3 tahap ini sudah didapat gitu. Sekarang kita ambil cari solusi untuk mendapatkan B yang keempat. Berarti kita ambil lagi aja gitu kan, yang kemungkinannya yang ini B kecil B besar. Ini B kecil, di sini B besar. Berarti sampai tahap ini ya. Untuk sampai tahap yang barusan kalian sudah mendapatkan 4 buah karakter. Jadi sudah sampai sini gitu ya. Tinggal B yang terakhir. Bagaimana nih untuk solusi B yang terakhir? Gitu kan. Untuk B yang terakhir solusinya
kita ambil yang kemungkinan ya B-nya itu yang ini turunannya, karena tidak bisa dibagi lagi. Maka kalau kita urutkan untaian terminal yang sudah jadi di sini, yang ke-1, ini kedua, ketiga, ini keempat, ini kelima. Jadi nanti urutannya A, B, 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 seperti itu. Ini. Tuh ya. Jadi ini hasilnya. Ini yang dikatakan ya, pohon sintak itu. Ini yang dikatakan dengan pohon sintak. Seperti itu. Ini udah sesuai ya dengan contoh yang ini. Ya. Udah sesuai. Jadi kalian nanti tugasnya atau ya ada tugas ya. Ada tugas setelah materi ini, ada tugas buat kalian. Nah, nanti di UAS juga kalian lebih banyak untuk memecahkan sebuah solusi bagaimana membuat sebuah pohon sintak gitu dari aturan produksi yang ada. Ini nanti aturan produksi contohnya seperti ini diketahui dan outputnya juga diketahui, hingga kalian membuat sebuah pohon sintaknya seperti itu ya. Itu. Nah, ini tahap yang 3 gitu kan dalam sebuah analisis sintak itu ada namanya metode parsing. Nah, ini ini hanya penjelasan saja ya. Jadi ada 2 cara, ada sifatnya top down, satu lagi ada bottom up. Artinya nanti proses penelusuran ya. Penelusurannya itu berbeda. Ada yang untuk di pohon sintaknya ada ditelusuri dari atas ke bawah, atau yang tahap kedua itu dari bawah ke atas. Cuma itu saja perbedaannya. Seperti itu. Nah, ini latihannya. Jadi ada 2 latihan, silakan kalian kerjakan sesuai dengan mungkin penjelasan yang sudah saya jelaskan. Jadi di sini ada 2 buah soal yang diketahui itu outputnya ini gitu kan, dan diketahui aturan produksinya itu. Jadi kalau kalian harus ingat apa yang dikatakan dengan tree, apa yang dikatakan dengan node, apa yang dikatakan dengan terminal. Untuk membentuk suatu untaian output ini itu didapat dari urutan sebuah terminal gitu, dari kiri ke kanan seperti itu. Seperti mungkin penjelasan yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi latihan ini silahkan kalian kerjakan, kumpulkan ke email saya. Maksimal deadline hari Jumat besok, maksimal jam 17.00 dengan subjek tugas 2 pemrograman sistem NPM kalian masing-masing. Seperti itu ya. Jadi tolong untuk absensi silakan tetap melakukan absensi untuk pertemuan 12 ya. Absensi tetap dilakukan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.